Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Pak Guru Wahlan. Hai anakku sekalian, bagaimana kabar pagi hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah anakku sekalian, sebelum belajar jangan lupa berdoa dan selalu menggunakan protokol kesehatan. Hari ini kita mulai belajar kembali dengan tema baru, yaitu tema 8 lingkungan sahabat kita, subtema 1, pembelajaran 1. Dalam tema ini kita akan membahas yang pertama, mengidentifikasi peristiwa dalam teks non-fiksi. Yang kedua, pentingnya air bagi kelangsungan hidup makhluk hidup. Itulah materi yang akan kita bahas pada hari ini. Baiklah, kita simak saja presentasi berikut ini. Kita awali dengan muatan bahasa Indonesia KD 38 dan 48. Mengidentifikasi peristiwa dalam teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya, teks non-fiksi berisi informasi-informasi tentang suatu peristiwa. Suatu cara mengidentifikasi teks adalah dengan membaca, kemudian mencatat gagasan pokoknya. Itulah cara mengidentifikasi peristiwa dalam teks non-fiksi. Itu apa? Pertama dibaca dulu, kemudian dicatat apa kira-kira gagasan pokoknya. Selanjutnya, muatan ilmu pengetahuan alam KD 38 dan KD 48. Pentingnya air bagi kelangsungan hidup makhluk hidup. Jadi yang namanya makhluk ya bisa tumbuhan, bisa hewan, dan manusia. Air selalu tersedia di bumi karena adanya siklus air. Siklus air adalah proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Nanti pada pembelajaran 2 atau selanjutnya akan lebih jelaskan secara detail bagaimana siklus air. Tahapan siklus air yang bermanfaat bagi makhluk hidup adalah hujan. Nah, kali ini kita akan bahas apa sih pentingnya air bagi kelangsungan hidup bagi makhluk hidup. Berikut adalah contoh pemanfaatan air oleh makhluk hidup. Lihat gambar di sebelah kiri. Air hujan yang meresap ke dalam tanah akan disimpan sebagai cadangan air bagi makhluk hidup. Jadi, misalkan permukaannya tanah, sehingga apa? Sehingga airnya dapat meresap. Ya, nah bagaimana kalau misalnya permukaan tanah sudah di semen atau di aspal, ya tidak bisa meresap airnya sehingga tidak menjadi apa? Cadangan air bagi makhluk hidup. Ya, betul. Jadi air hujan itu akan meresap apabila ada tanah, ya. Tentunya tanah ini ya akan meresap dan airnya itu disimpan sebagai cadangan air bagi makhluk hidup. Apalagi air mengalir dan memenuhi sungai-sungai dan danau yang berguna untuk aktivitas makhluk hidup. Betul ya, sungai-sungai punya bisa
membuat kegiatan-kegiatan pada malam tersebut ya. Bisa untuk laut, bisa untuk cuci, mandi, apabila sungainya masih bagus ya, apabila sungai masih bersih ya. Kemudian contoh yang lain adalah air di dalam tanah akan diserap oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah suatu proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan. Tentunya tumbuhan hijau ya, yang mengandung klorofil dengan bantuan energi cahaya matahari. Itulah yang namanya proses fotosintesis. Juga air menjaga kelembaban suhu dan iklim di bumi. Coba kalau misalnya dalam keadaan suhu panas ya, inilah fungsi air supaya tidak terlalu panas kondisi buminya itu ya, yang berada di permukaan bumi itu. Itulah fungsi air ya, sebagai menjaga kelembapan suhu dan iklim di bumi. Nah, sekarang waktunya kalian diskusi dengan orang tuamu, dengan kakak-kakakmu, atau dengan saudaramu. Kira-kira kegiatan-kegiatan apa yang menggunakan air dalam keluarga? Kalian bisa tulis ya, hingga 10 item ini ya. Misalnya dari bangun tidur sampai saat akan tidur lagi. Kira-kira kegiatan apa yang membutuhkan air dalam keluarga? Silakan kamu tulis, kamu bikin tabel ini. Setelah itu kamu foto hasilnya dan kirim ke Google Classroom. Demikianlah apa yang bisa Bapak Guru berikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Dari Pak Guru Walan cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.